Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustadz Ilyas di pelajaran PKN. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang norma dan terakhir kemarin sampai ini ya, sampai kesimpulan tentang norma. Ya, sebelum lanjut, anak-anak supaya tetap bisa semangat ya dalam mengikuti pembelajaran selama ini walaupun mungkin dengan online, anak-anak supaya bisa tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut. Oke. Sekarang Ustadz akan sedikit membahas lagi tentang norma, yaitu norma berdasarkan sumbernya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kemudian berdasarkan daya pengikat ada cara, usage, kebiasaan, values, tata kelakuan, morals, adat istiadat, customs, dan juga berdasarkan bentuknya yaitu tertulis dan tidak tertulis. Oke, masuk ke bab berikutnya. Ya, fungsi norma. Apa sih fungsi norma di dalam masyarakat? Tentu norma dalam masyarakat ada fungsinya seperti dijelaskan di dalam tampilan, ada petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi seperti yang Ustadz jelaskan pada pertemuan sebelumnya, intinya norma itu adalah sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat, baik itu tertulis atau tidak tertulis. Ya, jadi insya Allah anak-anak bisa bayangin dong, gimana sih kalau misalnya di dalam sebuah masyarakat itu tidak ada norma atau peraturan yang mengatur di dalamnya. Tentu semuanya akan berantakan. Seperti itu. Kemudian, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat, menciptakan ketertiban dan ketentraman, dan juga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oke. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Menjaga kebudayaan masyarakat, tentu karena jika di dalam masyarakat memiliki sebuah budaya, dengan adanya aturan ataupun norma yang ada di dalam masyarakat tersebut, otomatis kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut akan terjaga dengan baik. Kemudian, mencapai integrasi sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, dan juga melindungi orang yang lemah. Itu ya, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Oke, pelanggaran norma. Ya, norma itu adalah sebuah aturan. Tentu mungkin jika tidak diinginkan, mungkin terkadang akan terjadi sebuah pelanggaran terhadap norma yang ada di dalam masyarakat. Ya, nanti jika memang itu sudah terjadi, ya nanti tentu akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Ada konsekuensinya. Tapi apa sih faktor atau penyebab pelanggaran norma dalam masyarakat? Oke, akan dijelaskan di slide ini, yaitu yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna, pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, ingin menjadi individu yang bebas, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma, dan juga sikap mental. Itulah beberapa faktor penyebab adanya pelanggaran norma atau peraturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, apa akibat jika norma atau peraturan dalam masyarakat tersebut dilanggar? Ya, seperti contohnya ada keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan juga saling curiga, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan yaitu pembiasaan, ya tentu perlu adanya pembiasaan, kemudian adanya teladan. Jadi dibutuhkan seseorang yang bisa menjadi teladan di dalam masyarakat. Kemudian juga penyadaran, pengawasan, penghargaan, dan hukuman. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma yaitu upaya represif. Sebelumnya ulangi dulu dari upaya preventif. Preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Jadi preventif itu dilakukan untuk mencegah, atau mungkin bisa dikatakan kalau itu dengan cara halus ya, masih dengan pencegahan, diberi sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau upaya represif
adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Biasanya yaitu nanti jika sudah terjadi pelanggaran, baru ada upaya yaitu berupa represif, atau mungkin bisa berbentuk hukuman, atau mungkin bisa lebih keras daripada dengan upaya preventif. Karena emang itu terjadi jika memang sudah terjadi sebuah pelanggaran terhadap norma, seperti itu. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jenis keadilan ya ini hanya ada beberapa jenis-jenis keadilan menurut ahli-ahlinya pada saat itu. Kemudian beberapa jenis keadilan lainnya yaitu ada keadilan protektif, keadilan vindikatif, dan juga keadilan kreatif. Keadilan dalam dasar negara dan konstitusi negara. Keadilan dalam dasar negara tertuang dalam sila kedua dan juga sila kelima. Secara tersurat, frasa adil atau keadilan memang termuat dalam sila kedua dan kelima, tapi sila pertama, ketiga, dan keempat secara tersirat mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal itu karena hubungan antar sila saling mendasari dan juga didasari. Ini keadilan dalam konstitusi negara yang terdapat pada itu alinea pertama, alinea kedua, dan juga alinea keempat. Nanti anak-anak bisa baca lagi, mungkin nanti bisa di-reply di bagian ini. Hubungan antara norma dan keadilan. Jadi norma itu untuk menjamin adanya hak dan kewajiban, jadi tetap terjamin, yang nanti akhirnya terjadi sebuah keadilan. Keadilan terwujud jika norma itu dijalankan dengan teratur, dengan tertib, tidak dilanggar. Ya, seperti itu. Ya, ini pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan. Di lingkungan keluarga, contohnya berpamitan kepada kedua orang tua saat akan berpergian. Kemudian di lingkungan sekolah yaitu menghargai pendapat teman, dan juga di lingkungan masyarakat mengetuk pintu saat bertamu. Itu contoh pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan. Oke, insya Allah sementara itu dulu pada pertemuan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.